Baik, oke. Saya ke Bung Fadlizon. Bung Fadli, tadi disampaikan ini dijelaskan ya bahwa ada kegiatan memang benar, ada kegiatan tapi tidak terkonfirmasi apakah Munarman hadir atau tidak. Nah, menurut Bung Kapitra, kehadiran Munarman yang berturut-turut di 3 tempat yang mengetahui ada acara pembayatan itu tidak melaporkan kepolisian, di sanalah satu kali saja keberadaan itu tidak dilaporkan, itu kejahatan. Apalagi 3 kali jadi, tadi disebutkan ya. Begini, apalagi saya 4 ingin kali. membuat satu bingkai dulu ya, bahwa apa sih yang dimaksud dengan terorisme? Ini pada waktu undang-undang ini dibahas ya 2017 dan 2018. Salah satu yang menjadi pokok bahasan ketika itu oleh Panja atau Pansus terorisme itu yang dipimpin oleh anggota DPR dari Komisi 3 Pak Romo Safei, itu adalah tentang definisi terorisme. Ya. Jadi kalau kita baca ini di dalam undang-undang itu definisi terorisme nih, biar kita sama. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Oke. Cukup jelas ya. Ini terjadi di 2014 dan di 2015. Terus kenapa baru diusut sekarang? Itu jangka waktunya aja sudah 7 tahun, 6 tahun. Tidak ada tuh Munarman melakukan ini. Yang dalam masuk definisi, apakah Munarman melakukan ancaman teror? Apakah dia melakukan kehancuran objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional, motif ideologi? Saudara Munarman yang saya kenal, apalagi Pak Kapitra ini juga kenal baik, ya kan? Dia adalah seorang lawyer, seorang advokat, berangkat dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum, ya, pernah menjadi kontras, pernah di YLBHI, kemudian pernah menjadi pengacara di Freeport, ya, itu perusahaan Amerika sebagai profesional, dekat juga dengan polisi, dengan Pak Tito, setahu saya, ya, pada waktu itu. Jadi ada apa? Dalam 6 tahun, 7 tahun, satu peristiwa yang sudah lama dan tidak ada kegiatan yang menurut saya terkategori sebagai tindak terorisme, tiba-tiba muncul ini out of the blue, kemudian diperlakukan seperti itu. Nah, saya ingin nanti dijawab, Bung Fadli, nanti dilanjutkan boleh ya. Kita harus jeda dulu sejenak. Sayang sekali kita jeda, nanti lanjutkan 2 sisi usai jeda saat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali 2 sisi pemirsa. Tadi Bung Fadli menyebutkan makna dari terorisme itu kan menimbulkan ancaman kekerasan, rasa takut, merusak objek vital. Iya, ini tambah lagi nih, definisi kekerasan itu apa? Setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum, menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya dan sebagainya. Ini bisa kita kaji. Inilah yang dikhawatirkan dulu oleh para pembuat undang-undang. Jangan sampai orang begitu gampang melakukan labeling terhadap teroris. Nah, ini saya sebagai anggota DPR mengatakan saya tidak percaya karena saya kenal saudara Munarman. Dia menurut saya bukan seorang teroris, ya. Dan saya tidak percaya itu terjadi. Dan kenapa ini baru 7 tahun kemudian? Nah, ini saya ada buku nih, biar kita agak ada literasi dikit, ya. Judulnya namanya Terror Factory, Inside the FBI's Manufacture War on Terrorism, Trevor Aronson. Ini buku faktual, saya kira ini perlu dibaca dan diterjemahkan. Apa hasilnya? Dari 508 terdakwa dari tuduhan kasus terorisme dari tahun ketika peristiwa 9/11, itu ini saya bacakan penemuannya. 243 itu merupakan target dari informan FBI. Jadi bikinan FBI sendiri ini sebenarnya. Didesain. Ya, didesain, dibikin, duitnya pun dari dia, plotnya dari mereka, yang nangkep juga mereka. 158 itu ditangkap oleh FBI melalui yang namanya terrorism sting. Terrorism sting itu memang dia dipancing di situ. Yang ingin Anda sampaikan apa? Ini hal yang sama ketiga, juga terjadi di sini. Sebentar. 49 kemudian
kasus itu adalah agen provokatur. Yang benar-benar kasus yang teroris, bahwa teroris itu ada, iya, tapi sangat sedikit. Dan jangan sembarangan orang menteroriskan itu. Cuma satu menurut dia. Dari 508 kasus, hanya satu. Oke. Nah, maksud Itu kan saya faktual adalah di FBI ya, di sana ya. jangan sampai ada ulah dari oknum-oknum melakukan penterorisan orang untuk target-target yang bukan untuk penegakan hukum. Ini berbahaya. Termasuk kasus Munarman menurut Anda? Lah, saya melihat ada apa kok baru 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kasus ini tidak pernah ada, tidak ada sedikit pun. Saya kira semua orang yang mengenal Munarman ya dari kiri sampai ke kanan itu nggak mungkin percaya bahwa Munarman itu adalah seorang teroris. Dan kemudian diperlakukan seperti itu dengan apa namanya? Dengan mata ditutup. Itu juga saya sependapat melanggar hak asasi manusia karena disebut kok di situ harus tetap mengindahkan hak asasi manusia. Bisa saya bacakan pasalnya. SOP-nya kata Bung Edi tadi. Ya SOP dari mana, orang jelas kok di sini. Harus tetap apa namanya mengindahkan. Oke. Saya bisa dibacakan. Oke, Bung Fadli sebentar. Ini dikatakan ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Ada kenapa baru 6-7 tahun sekarang baru diusut. Kemudian tidak memenuhi unsur dari definisi terorisme yang disebutkan oleh Bung Fadli tadi. Kita jangan menyesatkan pengertian HAM itu pertama. Dan kita jangan melayang-layang di awam kalau kita baca buku itu, ya. Orang ditangkap itu pasti ada perampasan hak azazinya karena kemerdekaannya. Ya, begini Bung, nih ya saya baca. Iya, enggak supaya enggak ngalor ngidul. Biar enggak ngalor ngidul. Orang ditangkap pasti ada. Dengar dulu. Hak azazinya diambil. Jadi ada pembatasan azazi di situ karena undang-undang. Undang-undang dasar mengatakan azazi itu bisa dibatasi oleh undang-undang. Ini saya bacakan aja, kita nggak usah berdebat. Enggak usah sebentar, Bung Kabir. Saya juga pasal 28 ayat 3. Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Nah, menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia itu terhadap perbuatannya atau personalifikasinya. Sekarang perbuatan subjeknya apa ini orang kok? Ya, orang atas perbuatannya. Orang atas perbuatannya. Iya. Ya, ketika dia ambil. Saya ini bukan lawyer, Anda yang lawyer kan? Masa Anda nggak ngerti? Anda biar ngerti juga. Anda harus ngerti nih bahasanya. Anda harus paham nggak perlu ada terjemahan. Itu Bapak-bapak dalam praktek hukum dia berkurang karena dia dibatasi oleh undang-undang. Jadi apa ini artinya? Sebentar, Bung Fadli. Menurut Anda bagian mana yang tidak dipenuhi hak asasinya? Loh, sekarang harus dibacakan dong, prosedurnya harus jelas. Kemudian dia tidak melakukan memang nggak ada prosedurnya. Ini surat perintah penangkapan. Waktu ditetapkan pertama juga, saya dengar, saya baca itu tidak tersangka, baru kemudian sebagai tersangka. Kemudian tidak ada panggilan atau saksi atau apa. Saya nggak tahu, nanti silakan dijawab. Silakan dijawab. Tapi yang jelas, memahami hukum itu jangan saya politis. Anda yang keliru. Hak asasi manusia. Bung Fadli, ini saya boleh minta mic-nya nanti kalau nggak bisa bergantian. Mau pakai sendal aja nggak bisa. Hak asasi manusia itu terbatas dengan perbuatan. Ini saya harus ngambil mic-nya nih, mohon maaf nih. Kalau nggak bisa diatur, saya ambil mic-nya nih ya. Orang mau pakai sendal, ini bulan Ramadan. Oke, Bung Fadli sebentar. Kita kasih Bapak-bapak. Sehingga semua orang tidak bisa berubah dari baik jadi jahat. Oke, titik sampai sebentar. Saya kasih Bung Aziz, dia ada peristiwa yang menurut Anda dia jahat. Mohon maaf ini saya nggak bisa menghentikan. Sebentar ya. Ada 2 alat bukti. Kita akan melanjutkan usai jeda. Saat lagi 2 sisi kembali untuk Anda. Ya, ada dua alat menurut Anda. Saya lanjutkan lagi perbincangan, tapi dengan syarat ini kita bisa tertib ya diskusinya. Jadi penonton yang di rumah juga bisa menyaksikan dengan jelas. Kita tertib aja. Oke, baik. Tapi harus ada argumentasi yang dipertahankan. Oke, Bung Ajis, tadi disebutkan tidak ada status tersangka. Jadi sebenarnya Bung Munarman menerima nggak surat? Ya sebenarnya saya ini dulu ya, biar apple to apple ya, biar sama lah gitu. Jadi perihal mengenai mengetahui itu kemudian dapat dipidana jika tidak melakukan, saya sepakat. Taruhlah saya sepakat. Perlu diketahui bahwa berita kabar soal bayat itu dari 2018 atau 2019 itu sudah banyak beredar. Bahkan Bang Kapitra sendiri juga sudah mendengar itu. Tadi kan sudah tahu, ya kan? Sudah mendengar dan sudah mungkin juga melihat kan? Saya baru kemarin dengar. Mungkin melihat artinya ikut hadir, Bang Kapitra. Kan itu ramai di media massa.
Ya, Itu kan kalau baru begitu muncul semua berapa yang nggak bulan melaporkan ini. juga bisa kena dong. Baru muncul berapa bulan ini. Jadi setelah semua pemirsa ya, semua pemirsa yang melihat itu tidak melaporkan kena dong. Kalau begitu kan tahu. Itu kan banyak beritanya kan bahwa Munarman bayat ISIS dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi argumennya seperti itu. Kemudian tadi terkait dengan pembatasan ya. Pembatasan itu jadi gini, menjunjung tinggi prinsip HAM-nya. Saya tegaskan dulu di sini, saya bukan membahas HAM yang hak asasi manusia yang tadi dikatakan mengenai kebebasannya, bukan. Yang pertama, satu ada dignity, yaitu martabat. Ya. Sekarang bagaimana martabat seseorang dijunjung tinggi kalau matanya ditutup, kemudian pakai sendal nggak boleh, dikunjungi kuasa hukum tidak boleh. Padahal kan ada di KUHAP seperti itu. Dan jangan lupa juga bahwa tadi argumen dari Bapak tadi mengenai nanti khawatir bisa diketahui mukanya kan. Loh, bapak polisi itu pakai topeng semua kok. Dan kemarin diliput saya lihat ada banyak media. Terekspos juga. Terekspos semua. Gimana untuk Pak Munarman nggak boleh melihat? Kemudian satu Indonesia internasional dunia boleh lihat. Kan ada di TV tuh. Mereka bisa melihat. Jadi menurut saya penjelasan picik itu sudahlah hentikan. Kita ini masyarakat sudah cerdas gitu loh. Jadi yang masuk akal gitu loh kalau mau ini, dan harus sesuai dengan koridor hukum gitu loh. Jadi kalau misalnya memang tadi ada pembatasan, ya ubah undang-undangnya, minta ke anggota DPR nih, hapus itu tentang hak asasi manusia, dihapus ayat 3-nya, baru mungkin kita akan tidak mempermasalahkan itu gitu loh. Jadi jangan lupa gitu loh. Kita sepakat dengan saya setuju tadi mengenai penegakan hukum untuk menghindarkan terorisme, sepakat. Yes, saya setuju. Tapi ingat, semua itu ada aturannya dan kita sepakat ada undang-undang gitu kan. Jadi jangan kita itu karena berkuasa, karena punya senjata, karena punya kekuasaan, jangan seperti itu. Itu pendidikan buruk dalam penegakan hukum. Tadi katanya pelanggaran hak-haknya segala macam, double standar nih, standar. Saya kira gini ya, kita juga harus melihat bahwasanya tadi saya sampaikan ini adalah kasus terorisme. Kita juga bisa bayangkan, kita bicara masalah HAM, tapi juga kita harus lihat bagaimana dampak teror selama ini terhadap masyarakat ya. Kita lihat kasus yang ada di Makassar ya, bisa mengakibatkan korban jiwa di sana ya. Kemudian juga di tempat lain ya. Saya kira kalau kita lihat kemarin, polisi menetapkan Munarman dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan pasal 14 dan juga pasal 15 disebutkan di sana adalah setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dalam pasal 6 ayat 7. Kemudian di dalam pasal 15 disebutkan setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana di dalam pasal 6 dan pasal 7. Tadi sampaikan bahwasanya kenapa misalnya baru sekarang seperti kata Bang Fadlizon disebutkan, masalahnya adalah inilah namanya kasus terorisme. Biasanya di dalam menangani kasus terorisme itu dilakukan penyelidikan yang panjang ya, dan mungkin saja baru sekarang ditemukan bukti-bukti yang cukup, baru kemudian dilakukan penegakan hukum. Dan